Sebentar Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan saja tanyakan, boleh open mic atau langsung raise hand. Kalau yang tidak berkepentingan untuk berbicara, boleh di mute dulu mic-nya. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya jaringan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Coba saya matikan ini dulu. Terlihat, Mbak. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini materi yang akan kita sampaikan ada pencatatan dan pelaporan surveillance dan juga pengendalian faktor dan bintang pembawa penyakit, khususnya untuk pelaporan pengendalian faktor dan binatang pembawa penyakit. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri, Bapak Ibu, yang pertama ada PP nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, yang dimana pengendalian faktor dan binatang pembawa penyakit itu kegiatannya meliputi pengamatan, penyelidikan, bioekologi, status kefaktoran, status resistensi, efikasi, pemeriksaan spesimen, dan juga yang hari ini kita akan bahas adalah pengendalian faktor. Nah, untuk dasar hukum yang kedua ada Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan, di mana kewajiban warga negara dan pengelola program untuk mewujudkan kepadatan faktor dan binatang pembawa penyakit rendah. Jadi warga negara dan program ini kita punya kewajiban untuk menekan kepadatan faktor. Nah, agar nantinya dia tidak potensial untuk penularan penyakit faktor itu sendiri. Nah, dalam keadaan tertentu, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota wajib mewujudkan kepadatan faktor dan binatang pembawa penyakit ini serendah mungkin atau sesuai mutu yang standar mutu yang ada. Nah, singkatnya terkait sistem surveillance faktor dan binatang pembawa penyakit, ini meliputi yang pertama input data faktor dan binatang pembawa penyakit dari puskesmas. Nah, kemudian data itu akan masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk nantinya dianalisis dan dipetakan di tingkat kabupaten kota. Kemudian akan berjenjang lagi ke provinsi dan nantinya dianalisis dipetakan di tingkat provinsi. Nah, nanti pada akhirnya akan diterima kami di pusat untuk dianalisis dan juga dipetakan secara tingkat nasional. Nah, berikutnya, di sini Bapak Ibu ada dua aplikasi yang digunakan untuk yang pertama pelaporan surveillance factor. Nah, ini menggunakan aplikasi Silantor. Ini sebelumnya kan aplikasi Silantor ini sudah dikenal ya Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, untuk yang kedua adalah pelaporan pengendalian faktornya yang menggunakan saat ini masih menggunakan Google Form. Nah, ininya udah mati. Nah, nanti jadi ada dua aplikasi ini, cuman yang hari ini kita akan bahas adalah yang aplikasi untuk pengendalian faktornya. Saat ini masih pakai Google Form. Nah, Bapak Ibu, tadi kan ada pelaporan surveillance factor. Nah, pelaporan surveillance factor ini nantinya akan digunakan untuk mengukur indikator sasaran strategi, yaitu persentase kabupaten atau kota yang melakukan respons KLB atau wabah. Nah, indikator sasaran strategi atau ISS ini nanti capaiannya komposit dan irisan dari 3 indikator
dari SKDR, pemetaan risiko infam, nah, dan yang hari ini surveillance dan pengendalian vektor. Nah, jadi nanti tiap kabupaten kota ketiga indikator ini harus terpenuhi. Nah, untuk targetnya sendiri tahun 2023 75%. Nah, ini Bapak Ibu persentase kabupaten kota yang memiliki minimal 25% puskesmas melaksanakan surveillance atau pengendalian vektor. Nah, ini indikator yang digunakan untuk mengukur ISS. Nah, untuk DIY sendiri capaiannya sudah 100% Bapak Ibu. Next. Ini untuk breakdown-nya per kabupaten kota. Nah, pelaporannya melalui aplikasi Silantor ya Bapak Ibu yang untuk surveillance vektor. Nah, untuk mengukur ISS. Berikutnya untuk pelaporan yang kedua, Bapak Ibu, ada pelaporan pengendalian vektor. Nah, saat ini masih menggunakan Google Form. Nah, Google Form ini sendiri, Bapak Ibu, merupakan pengisian pelaporan kegiatan pengendalian vektor yang dilakukan di Puskesmas dan juga diisi oleh PJ Puskesmas. Dan nantinya di kabupaten kota melakukan perekapan datanya. Bapak Ibu bercerita sedikit. Jadi form ini kami buat sebagai inisiatif karena kendala kami belum bisa melakukan pengembangan aplikasi Silantor. Jadi pelaporan pengendalian vektor dilakukan masih melalui Google Form. Nah, untuk linknya, untuk link pelaporannya ada di link ini. Coba nanti. Nah, Bapak Ibu, untuk pelaporan pengendalian vektor melalui Google Form tadi, nah ini nantinya akan digunakan untuk mengukur indikator kinerja kegiatan, di mana indikatornya adalah persentase kabupaten kota yang minimal 50% puskesmasnya melakukan pengendalian vektor dan atau binatang pembawa penyakit. Untuk targetnya sendiri tahun 2023 ada 50%. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan capaian IKK pengendalian vektor tahun 2023. Nah, ini diambil dari link yang Google Form yang tadi dan juga aplikasi CRV. Ini update-nya per tanggal 18 September 2023. Nah, untuk DIY capaiannya masih 20%, Bapak Ibu. Jadi nantinya setelah kegiatan ini diharapkan capaian di DIY untuk pelaporan IKK ini meningkat. Nah, kemudian ini capaian IKK di Provinsi DIY 2023 kalau kita lihat secara breakdown-nya. Yang sudah tercapai, Bapak Ibu, baru Kabupaten Bantul sudah 100%. Nah, ini Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Yogyakarta, Kota Yogyakarta, dan juga Gunung Kidul perlu meningkatkan capaiannya. Nah, izin untuk Kabupaten Sleman karena ini merupakan pilihan lokus yang capaiannya wajib tercapai. Jadi nanti mohon bantuannya Bapak atau Ibu yang di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman agar nanti capaiannya meningkat. Nah, secara singkatnya Bapak Ibu, di sini ada langkah input dan juga perekapan datanya melalui Google Form ini untuk pengendalian vektor. Nah, nanti yang pertama Puskesmas ini akan melakukan input data pengendalian vektor di yang link tadi yang di atas. Nah, kemudian nanti kabupaten kota akan melakukan rekapan datanya. Nanti yang pertama ada mendownload form rekapnya, kemudian kita rekap datanya.
Kemudian nanti divalidasi apakah puskesmasnya sudah benar atau belum. Nah, baru kemudian kita upload ataupun kita share ke nasional agar nanti kami di nasional bisa merekap secara nasional. Nah, Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu yang di puskesmas atau PJ Puskesmas melakukan input data, nanti kita bisa cek datanya apakah sudah masuk atau belum di link dashboard data pengendalian vektor ini. Nah, kemudian di link ini nanti juga bisa dilihat rekapannya per nasional, provinsi, dan kabupaten kota, tetapi untuk rekapan ini dia belum real time. Jadi karena masih direkap secara manual, nah ini nanti akan direkap dengan interval waktu yang berkala dan tidak real time begitu Bapak Ibu yang di Puskesmas Input Data. Data rekap ini tidak begitu otomatis terupdate. Nah, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini nanti tampilan database dashboard IKK. Nah, bentar Bapak Ibu. Kecil-kecil ya, nggak bisa besar ya. Oh, enggak Pak, nanti enggak. Iya, Bu. Lama-lama ngerti gue. Sebentar. Nah, ini untuk database-nya nanti bisa dicek Bapak Ibu kalau misalkan kita sudah melakukan input. Cek suara saya kedengaran tidak Bapak Ibu? Halo, suara saya kedengaran tidak Bapak Ibu? Cek. Nah, nanti Bapak Ibu yang di Puskesmas, kalau sudah input data, nanti bisa dicek ke link rekap atau link dashboard. Nanti di bagian database, dipilih provinsi, kabupaten, kotanya. Nah, nanti ditampilkan di sini, kami urutkan berdasarkan yang paling terbaru. Nah, kemudian rekap data nasional. Nanti di bagian ini bisa, kita memilih tanggal tarik datanya. Kita pilih tanggal yang paling akhir. Nah, ini Bapak Ibu karena ini masih direkap manual, jadi apa yang ada di database ini tidak langsung terekap di sini gitu. Nah, kemudian yang untuk rekap data provinsi, nanti bisa dipilih per provinsinya. Ada nanti capaiannya kelihatan per kabupaten kota ada berapa. Nah, ini untuk yang rekap data kabupaten kota atau Nah, ini nantinya bisa dilihat, tinggal dipilih provinsinya, kabupaten kotanya mana. Nah, kemudian nanti kita bisa tahu puskesmas mana saja datanya yang sudah masuk. Nah, data untuk rekap data provinsi dan kabupaten kota ini, nah dia ini akan mengikuti tanggal di rekap data nasional yang paling akhir, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada contoh form rekap kabupaten kota, nanti akan dijelaskan saat inputnya langsung. Nah, ini ada beberapa link yang digunakan. Nah, sebenarnya link-link ini sudah bisa kita akses melalui link rekap atau dashboard itu. Nah, tapi kalau misalkan itu nggak bisa diklik, saya bisa ini share ya. Bapak Ibu, ada sedikit tentang pengendalian vektor. Nanti kaitannya untuk pengisian form inputnya. Jadi pengendalian vektor sendiri merupakan tindakan pengendalian yang dilakukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin. Jadi dilakukan untuk menekan kepadatan vektor itu sendiri. Nah, tujuannya agar nantinya sebagai pencegahan penularan penyakit dan juga penyebaran tular vektor pada manusia. Nah, pengendalian vektor atau nyamuk nih
ada beberapa metode yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Nah, yang pertama ada metode fisik. Nah, dia ini kita melakukan pengendalian dengan materi fisik, misalnya melakukan dengan pemasangan perangkap, penggunaan raket listrik, penggunaan kawat kasa. Nah, ataupun metode fisik ini adalah metode dengan tujuan menghilangkan tempat perindukan nyamuk atau breeding place-nya nyamuk. Nah, contohnya adalah PSN atau pengendalian sarang nyamuk. Nah, yang kedua ada metode kimia, di mana metode ini dia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia. Contohnya yang sering dilakukan adalah fogging, kemudian penyemprotan atau IRS. Nah, kemudian menggunakan larvasida kimiai, Temifos, kemudian piriproxifen. Nah, umumnya kalau di program menggunakan abate. Kemudian yang ketiga ada metode biologi. Nah, di sini metode ini dia memanfaatkan organisme hidup. Nah, contohnya misalnya kan kita memanfaatkan Bacillus thuringiensis, israeliensis, bakteri, kemudian virus, parasit, jamur, atau organisme lainnya dalam melakukan pengendalian vektor. Nah, misalnya kita memanfaatkan nyamuk berbulu bahaya gitu. Atau kita pakai ikan pemakan jentik sebagai predator nyamuk. Nah, atau bisa juga pakai tanaman pengusir nyamuk. Nah, kemudian yang keempat ada pengendalian vektor terpadu. Nah, pengendalian ini dia memadukan dari 2 atau lebih metode ketiga yang lain itu tadi. Nah, tetapi juga dengan didasarkan pada asas keamanan, rasionalitas, dan efektivitas serta pertimbangan kelestarian keberhasilannya. Nah, ini apabila di satu lokasi itu memadukan 2 atau lebih. Nah, mungkin itu Bapak Ibu materi singkatnya. Izin langsung kita coba penginputannya saja ya Bapak Ibu. Izin saya share screen lagi. Di tengah hati temen kok. Bentar, Bapak Ibu. Pak. Hah? Sing ora atis nang kono atis temen. Hah? Ning kono atis kowe. Izin Bapak Ibu, saya share di kolom chat ada link untuk input datanya dan juga ada link untuk rekapnya. Bapak Ibu, nah nanti saya akan klik yang pertama, klik link form input puskesmas. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Izin saya share screen lagi. Nah, ini tadi saya kopikan dari link yang paling pertama, link input form puskesmas. Nah, Bapak Ibu nanti akan ke sini. Nah, Bapak Ibu ini merupakan link form input puskesmas. Nah, nanti puskesmas di kabupaten kota masing-masing dia akan melakukan penginputan data pengendalian vektor melalui link ini. Nah, rekapan data ini nanti diisi oleh PJ Puskesmas. Langsung saja kita coba ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita klik dulu emailnya. Karena ini menggunakan Google Form, jadi nanti menggunakan emailnya akun Gmail Bapak Ibu. Kita pilih provinsi. Kita next.
Nah, kabupaten kotanya kita pilih. Ini contoh kita pilih Sleman. Kita klik next. Nah, nanti di sini Bapak Ibu ada pengendalian vektor yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu isi yang pertama nama puskesmasnya dahulu. Nah, penulisan nama puskesmas ini dia ditulis dengan huruf besar dan juga langsung ditulis nama puskesmasnya. Nggak perlu pakai PKM spasi, puskesmas spasi. Jadi langsung nama puskesmasnya saja. Nah, ini contohnya saya kasih puskesmas contoh. Nah, kemudian kita pilih tindakan pengendaliannya. Mau Kita, tanya, Bu, sebelumnya, ya Bu. silakan. Kalau puskesmas kan ada puskesmas 1-2, itu 1-2-nya Romawi apa angka? Eh, untuk ini di Romawi saja dulu, Pak. Oke, oke. Ya, Jadi kan puskesmas X1, puskesmas X2 gitu, berarti Romawi ya? iya. Oke, oke, matur suwun. Ya, terima kasih Pak Agung. Nah, kita klik tindakannya dilakukan. Kita klik next. Nah, di sini ada pengendalian faktornya yang dilakukan apa saja. Nah, yang pertama ada tanggal pelaksanaan. Kita misalkan puskesmas contoh ini melakukan pengendalian ada PSN dan juga pembagian abate misalkan di tanggal 21 September. Nah, berarti nanti di sini kita pilih tanggal pelaksanaannya tanggal 21 September, bukan hari ini saat kita melakukan. Jadi kita pilih tanggal 21 September saat melakukan pengendalian, bukan saat melakukan penginputan. Nah, kemudian kita pilih desa atau kelurahannya. Misalkan itu hanya di desa A gitu. Atau kalau misalkan di tanggal tersebut dilakukan di 2 desa, boleh langsung ditulis 2 saja dengan tanda koma. Mau tanya lagi, Bu. Ya, Pak, silakan. Untuk pengendalian vektor itu biasanya itu tidak hanya waktu ada kasus saja ya. Jadi umpamanya ada kegiatan rutin, yaitu pemeriksaan pemeriksaan rumah ya, pemeriksaan rumah atau mungkin yaitu dari keseling ya, pemantauan jentik. Itu biasanya dari teman-teman yang memantau jentik itu sekalian dengan kader yaitu bawa apa itu bawa farsida. Bawa berarti sekalian, dan itu kan kita juga tanggalnya nggak tahu. Jadi umpamanya katakanlah pada bulan ini yang turun itu lebih banyak kadernya yang untuk pemantauan jentik, dan kader itu akan melaporkan, dan kader itu disangoni Lafarsida. Apakah itu tanggal itu bisa diinkludkan satu tanggal dalam bulan itu? Apakah memang eh, setiap melakukannya diinput itu? Berarti kan banyak banget itu. Kalau kan melakukannya kan enggak, bisa saja di RT atau desa itu. Kalau Iya. misalkan tanggalnya beda, Pak, nah dia ini harus diinputkan berbeda gitu. Nah, ya karena memang di form ini kan penginputannya pemilihan tanggalnya bisa cuma 1 kali ini, hanya memilih 1 tanggal, jadi dia nggak bisa input langsung di beberapa kali tindakan gitu. Atau mungkin Oh. gimana Pak? Mungkin temannya dari Puskesmas ini ada yang kan untuk kegiatan ini kan biasanya nggak hanya waktu ada kejadian kita melakukan, tapi tanggal bisa diinclude gitu. Apa memang harus tetap melaksanakan per tanggal itu, minta data dari kader ya? Izin Pak, aku mohon maaf, saya kelempar. Boleh diulang lagi kah Pak? Oke. Jadi untuk kegiatan pemantauan untuk kegiatan pengendalian vektor itu kan salah satunya ada sebagai kegiatan rutin pada menginclude pada apa itu pemeriksaan pemantauan jentik ya, yang dilakukan itu lebih banyak dilakukan oleh kader, dan itu biasanya koordinasinya dari HS ya, Kesling. Nah, apakah itu sanaannya bisa diinclude katakanlah bulan ini
sekian pengendalian kadernya atau memang itu sesuai tanggalnya terus gitu. Karena itu menjadi kegiatan rutin sebenarnya. Jadi untuk pengendalian vektor itu di samping kita melakukan ada kasus PE, tapi itu menjadi kegiatan rutin pemantauan jentik baik itu di rumah maupun di instansi. Baik, Pak. Nah, kalau untuk itu, karena mungkin kan datanya banyak sekali ya, Pak. Iya, teman-teman Pak, ini aja yang kemarin yang di input di Silantor itu teman-teman yang di Silantor itu ada satu puskesmas itu sampai 50.000 dalam satu Mungkin itu sampai bulan Juli nanti itu. kan karena per bulan ada, boleh direkap akhir bulannya saja gitu mungkin, Pak. Selama jenis tindakan pengendaliannya itu sama. Kalau misalkan dalam satu bulan itu misalkan PSN-nya ada PSN, ada fogging gitu. Mungkin yang dilaporkan berarti keduanya ada PSN-nya, ada foggingnya gitu. Nggak cuman direkap akhirnya satu PSN aja gitu. Mungkin gitu, Pak, untuk banyaknya. PSN. Nggih. Untuk pemantauan itu kan biasanya kalau teman-teman itu kalau di lapangan itu kan pemantauan jentik ya dengan pemeriksaan angka bebas jentik sekalian aja mesti bawa apa itu bawa ABATE juga. Apakah itu bisa diinkludkan menjadi Selama tanggalnya sama sih bisa di ini, Pak. nggih. Kalau misalkan setiap kali ini kan berarti kita rekap di akhir bulannya, berarti PSN sama pembagian larvasida gitu bisa satu kali input. Oke. Nggih, matur suwun. Izin Bapak Ibu saya share lagi. Ini ada Pak Rubangi dari Dinkes, silakan Dinkes mana silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Eva dari Dinas Kesehatan Kota Jogja. Ya. Cuma nanti Silakan, Pak. supaya tidak overlapping, mungkin sebelum melanjutkan, apakah bisa dijelaskan untuk link yang baru saja dikirim yang akan diisi oleh Puskesmas dan direkap oleh Dinas Kesehatan Kota Jakarta. Ya, Ini apakah hubungannya dengan aplikasi yang baru saja disosialisasikan ke teman-teman Puskesmas? Yang pertama, apakah hubungannya dengan aplikasi dan aplikasi CRV? Jadi teman-teman Puskesmas nanti biar nggak bingung, sudah ada CRV, sudah ada Silantor, ada link lagi. Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Baik, sebentar Bapak Ibu. Ini sebentar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tadi kan saya ada share link di room chat. Nah, ini merupakan link yang kita gunakan untuk melakukan pelaporan pengendalian vektor. Nah, jadi tadi yang mungkin ada di paparan ada 3 aplikasi. Yang pertama ada Silantor. Nah, Silantor sendiri Bapak Ibu, nah dia aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelaporan surveillance vektor, yaitu yang dilaporkan kegiatan surveillance-nya. Seperti ini, apa sih namanya? Angka ABG-nya gitu kan. Jadi dia angka surveillance atau pemeriksaan jentik ke rumah-rumahnya. Ini yang pakai Silantor. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua tadi ada tentang CRV. Nah, di aplikasi CRV ini Bapak Ibu dia aplikasi yang aplikasi pelaporan khusus untuk DBD gitu. Itu kebetulan CRV bukan dari kami yang pegang, tapi mungkin secara singkatnya CRV ini adalah aplikasi untuk pelaporan ada kasus DBD-nya, kemudian ada untuk pelaporan survei jentik AIDS-nya, ada juga untuk ABG-nya, dan juga ada untuk pelaporan kegiatan pengendalian vektor di CRV ada yang masuk khususnya untuk vektor DBD ya, Bapak Ibu, nyamuk Aedes ada pengendalian untuk Aedes, kemudian nyamuk untuk chikungunya. Nah, itu kalau tidak salah yang di CRV yang dimasukkan itu ada
Oh, ini. Sebentar Bapak Ibu, yang di CRV itu, nah ini di CRV itu yang kalau tidak salah ada yang PSN, kemudian coba. Nah, tapi kalau yang di CRV ini, dia kan hanya untuk DBD atau nyamuk Aedes, jadi untuk pengendaliannya tidak ada pilihan lengkapnya untuk nyamuk Anopheles gitu. Nah, kita langsung ke yang form ketiga ini. Kemudian yang ketiga ini yang aplikasi dari bukan aplikasi sebenarnya, link form Google Form. Nah, yang kami gunakan untuk melakukan input data pengendalian vektor. Nah, jadi kalau Silantar untuk surveillance vektor, CRP ini untuk surveillance dan juga pengendalian DBD dengan ada pilihan beberapa metode pengendalian yang dilakukan. Kalau tidak salah ada PSN, kemudian ada larvasida kimia. Saya lupa ada apa Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini yang kita pakai Google Form ini yang khusus untuk melaporkan kegiatan pengendalian vektornya di puskesmasnya. Kalau misalkan untuk nyamuk Aedes ada PSN, ada larvasida pakai abate. Nah, kalau misalkan untuk nyamuk Anopheles kita biasanya mungkin ada kelambu berinsektisida atau mungkin tindakan-tindakan yang lainnya. Nah, mungkin itu yang membedakan Bapak Ibu. Nah, untuk linknya ini kan ada dua link. Yang ini, form input puskesmas ini, ya link ini di mana nanti puskesmas melakukan penginputan. Nah, nanti untuk yang rekap data ini, ada di link ini. Nah, di sini untuk melihat rekapan data yang sudah masuk dan juga rekap capaiannya. Mungkin itu Pak Rubangi, kira-kira apakah sudah bisa menjawab? Terima kasih. Mungkin ini kalau kita lihat 3 aplikasi atau 3 link ini punya tujuan yang hampir sama. Ya, Mas Agus. Belum sismanya juga, belum input Ya. RDP-nya. Betul. Jadi punya tujuan yang hampir sama sehingga nanti kalau ada prioritas kegiatan, 3-tiganya harus diisi pada kegiatannya sama. Ada pemberantasan secara fisik, ada pemberantasan secara kimia, dan lain sebagainya. Sehingga nanti mungkin masukan dari kami, coba 3 aplikasi atau 3 link yang dikirim itu dikemas saja, nanti dijadikan satu supaya nanti puskesmas tidak bingung. Dan mungkin target waktunya mungkin dari sini juga hampir sama, nanti tiap bulan. Silantar juga iya. Kemudian CRV juga setiap bulan rutin dan kegiatannya sama. Monggo nanti yang di Kemenkes bisa mungkin ada kesempatan waktu untuk berkoordinasi supaya setelah dikirim ke daerah itu orang daerah tidak bingung. Karena kalau kita lihat kegiatannya hampir sama. Terima kasih Mbak Eva. Baik Pak Rubangi, terima kasih Pak. Ini nanti sebagai saran ke kami Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut Iya, dulu ya Mbak. Bapak Ibu. Puskesmas 80 aplikasi, Mbak. Ya, nanti kan harapannya sedang ini Pak, dibuat aplikasi Indonesia Sehat. Semoga itu tercapai ya Pak. Biar nanti puskesmas nggak banyak aplikasi. Kita lanjut ke, tadi kan sudah pemilihan desa atau kelurahannya Bapak Ibu. Nah, nanti kita tinggal pilih pengendalian apa yang kita lakukan. Nah, tadi puskesmas contoh ini dia melakukan PSN dan juga penyebaran larvasida. Nanti kita pilih metode pengendalian fisiknya ya. Nah, kalau misalkan tidak melakukan pengendalian fisik, nanti kita pilih tidak. Nah, kemudian di sini ada opsi pengendalian fisik apa saja yang kita lakukan. Nah, karena hari ini puskesmas contoh ini hanya melakukan PSN, kita cek yang PSN. Nah, misalkan selain PSN,
hari itu ada yang lainnya juga. Nah, nanti kita klik lagi, ini bisa diklik sih, nanti menyesuaikan tindakan pengendalian yang dilakukan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau misalkan tidak ada di list ini, nanti bisa dicek yang lainnya, kemudian ditulis tindakan pengendaliannya apa. Nah, kemudian karena tadi, nah ini yang kedua ada yang pilihan untuk kimia. Jadi, puskesmas contoh ini kan tadi pakai larvasida ya. Berarti dia pakai kimia, kita cek ya. Kalau misalkan enggak, kita klik enggak. Nah, kalau kita klik enggak, Bapak Ibu tidak. Nah, nanti opsi pilihan jenis metode kimia atau fisik apapun itu yang ada di list diabaikan. Kalau misalkan yang pilihan jenis metodenya kita pilih tidak. Nah, karena ini tadi pakai larvasida, kita cek yang larvasida. Bentar. Ini Bapak Ibu. Kemudian untuk yang biologi juga sama. Kalau misalkan tidak kita lakukan, kita pilih tidak aja. Nah, nanti ini macam kegiatan pengendaliannya kita abaikan. Nah, untuk pengendalian faktor terpadu, karena misalkan ini di satu tempat ada ya kombinasi dari lebih dua dari metode, kita cek aja ya. Nah, kita klik next. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu mengisi informasi kontak dari PJ Puskesmas. Kita isikan nama kita saja sama nomor HP-nya. Kemudian kita klik submit. Nah, di sini Bapak Ibu setelah klik submit ada dua opsi, edit your response sama submit another response. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pengen ngecek lagi data yang sudah diinputkan benar atau salah, ini bisa diklik di sini. Nah, nanti kalau misalkan saat Bapak Ibu mau ganti, ada yang tadi, oh ternyata informasinya salah. Nah, ini bisa diedit. Nah, atau, nah, setelah kita melakukan submit datanya, kita klik aja yang submit. Nah, di sini kita akan cek datanya sudah masuk atau belum. Nah, kita cek yang di ini rekap data dapat dilihat diklik di sini atau bisa juga melalui link yang tadi kita bagikan, kita klik ini. Nah, ini untuk melihat data yang kita inputkan sudah masuk atau belum. Bapak Ibu. Nah, nanti kita coba pilih provinsinya di Melati. Dan untuk ini yang masuk. Izin Bapak Ibu, ini kalau sedang berkedip. Nah, ini contoh sudah masuk. Dia sedang refresh data. Nah, Bapak Ibu ini kan tidak bisa di-copy. Nah, misal Bapak Ibu butuh untuk melakukan copy datanya. Nah, nanti kita klik yang ini, spreadsheet rekap data. Nah, nanti di sini ada DS provinsi. Nah, ini untuk melihat per provinsi. Nah, ini kabupaten kota. Ini bisa coba kita sebenarnya untuk sumber data dari yang link ini dan juga ini adalah sama Bapak Ibu. Tapi kalau yang di sini di ini spreadsheet ini kalau misalkan kita butuh untuk copy. Jadi mana ya?
Sleman. Nah, ini Sleman sudah masuk. Yang terakhir ada contoh, Bapak Ibu. Kita lanjut ke sini. Nah, ini untuk tadi melihat data yang terkirim. Kemudian kalau kita ingin melihat capaian nasional, nah nanti ini yang belum langsung terupdate Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu yang di Puskesmas input melalui link ini tadi, nah kita memang bisa cek di yang bagian database ini, tapi dia nggak otomatis akan kerekap di sini. Nah ini kita klik yang tanggal tarik datanya. Nah ini ada terakhir rekapan tanggal 23 September. Nah, ini nanti bisa dilihat per provinsi DI ya sudah berapa gitu. Nah, ini kan tanggal tarik 23 September ya Bapak Ibu. Kita pindah ke rekap data provinsi. Nah, di sini Bapak Ibu, nah tanggal tarik data di rekap data provinsi ini sama dengan tanggal rekap terakhir di tanggal rekap data nasional. Berarti untuk saat ini adalah 23 September gitu. Nah, di sini kita bisa pilih provinsinya masing-masing. Ini, nah untuk per 23 September, capaian di tiap kabupaten kota di DIY ada segini. Nah, kemudian kita pilih, nah ke yang rekap data pengendalian vektor kabupaten atau kota. Kita pilih provinsinya DIY. SPB, nanti apa artinya? Nah, kemudian kita pilih kabupaten kotanya, contohnya Sleman aja. Nah, ini di Sleman Bapak Ibu. Nah, di sini kan, nah ada 25 puskesmas. Nanti akan kelihatan di tahunan yang ianya mana saja, yang tidaknya mana saja. Jadi kalau misalkan Januari dia melaporkan, berarti dia akan dihitung melaporkan. Jadi ya gitu. Nah kemudian kalau misalkan dari Januari sampai Desember juga melakukan, nanti juga tetap akan terhitung satu di akhir yaitu ya. Nah, izin Bapak Ibu di sini kan Sleman 25 puskesmas ya Bapak Ibu. Nah, puskesmas yang tadi contoh diinputkan belum langsung masuk karena memang rekap ini dia belum otomatis. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu puskesmas sudah input tapi di rekap belum ada, nah itu mungkin karena belum direkap karena rekapan ini tidak secara otomatis. Nah, untuk puskesmas tadi sudah Bapak Ibu untuk puskesmas, PJ Puskesmas khususnya dia melakukan penginputan melalui form ini. Nah, nanti untuk yang kabupaten kota ini melakukan perekapan datanya. Mungkin sebelum kita lanjut ke perekapan data oleh kabupaten kota, kira-kira ada yang ingin ditanyakan kah Bapak Ibu? Atau mungkin saran atau ini yang lainnya? Silakan Bapak Ibu bila ada yang ingin. Maaf Mbak, Bang tanya. Iya, silakan Pak Teguh. Kalau misal kita dari kabupaten kota ini kan capaiannya masih 0. Kemudian kalau kita entry dari bulan-bulan lalu itu nanti bisa keakumulasi capaiannya naik nggak atau enggak? Bisa Pak ke akumulasikannya. Jadi nanti coba saya ke ini. Nah, nanti proses rekapnya di kami di sini kan ada ini Pak timestamp kapan input datanya. Nah, kemarin terakhir misalkan kami rekap tanggal 23 September berarti sebentar ini kita pindah semua provinsi. Nah, itu data yang kami rekap hingga 23 September. Nah, tapi data yang masuk ini sampai 27 September dari tanggal 24 gitu misalnya kan belum terekap. Nah, dia itu karena tetap bisa pilih
pilih apa sih? Pilih datanya mundur backdate ya Pak saat di form ini. Jadi saat kami melakukan rekap itu nanti tetap akan terekap. Jadi bisa Pak untuk ini input data dari bulan sebelum September itu. Mungkin itu Pak Teguh, apakah bisa menjawab? Jadi tinggal entry apa kegiatannya itu sesuai formnya aja ya Mbak. Nanti tinggal tanggal pelaksanaannya sesuai pelaksanaan. Misal di Januari nih karena belum di entry dari Puskesmas kita tanggalnya di Januari nanti tetap kerekap ya Mbak. Iya Pak, nanti tetap. Sama eh, ini Mbak mau tanya lagi. Untuk form ini tuh fokus ke kasusnya itu kasus apa saja Mbak? DBD saja atau malaria atau ada yang lainnya? izin kalau ini lebih ke nyamuknya Pak. Jadi bisa nyamuk Aedes, bisa nyamuk Anopheles itu. Mungkin itu Pak Teguh, apakah bisa menjawab? Sama satu lagi Mbak, untuk rekapan data itu kan tadi yang di rekapan data ada yang kalau baru di entry nggak langsung refresh ya. Iya. Itu kalau misal waktu refreshnya itu kapan Mbak? Atau misal harus lewat 1 hari atau gimana itu Mbak? Nah, ini Bapak Ibu ini yang masih kendala kami. Eh, Memang kan form ini dibuat karena kami ada indikator tambahan baru, yaitu tadi indikatornya untuk indikator kerja kegiatan tahun 2023 dan juga 2024. Ada indikator baru, ya ini persentase kabupaten kota yang minimal 50% puskesmasnya dan seluruh KKP bagi kabupaten kota yang memiliki KKP ini yang melakukan pengendalian vektor dan atau binatang pembawa penyakit. Nah, kemudian karena sebenarnya kan proses pembuatan aplikasi Satu Indonesia Sehat yang nanti harapannya puskesmas-puskesmas ini tidak punya sekian puluh aplikasi, tetapi hanya satu aplikasi Indonesia Sehat ini kan memang sedang dirancang atau dibuat gitu kan ya Bapak Ibu. Nah, karena itu kami juga terbatas tidak bisa melakukan pengembangan aplikasi Silantor. Nah, jadinya untuk alternatifnya kami buat untuk pelaporan pengukuran indikator pengendalian faktor ini pakai aplikasi ini. Nah, nah yang jadi kendalanya di kami adalah karena mungkin karena keterbatasan berbagai hal, jadi memang belum bisa rekap secara otomatis gitu. Nah, ini kapan waktu rekapnya? Ini nanti tergantung kami di pusat kapan merekapnya. Bisa dalam interval misal per 1 minggu atau mungkin paling lama mungkin 3 minggu di akhir bulan. Tapi biasanya berkala kami lakukan rekap Bapak Ibu. Ini ada dulu per bulan, nah kemudian ini bulan September karena semakin banyak data yang masuk, jadi rekapnya jadi mungkin per 1 minggu atau itu mungkin Pak ada yang perlu ditanyakan lagi Kak? Boleh tanya lagi Mbak? Iya silakan Pak. Ya, Mbak Eva ini kan tadi indikator presentasenya 50% puskesmas dan seluruh KKP. Sedang di tempat saya itu kan ada KKP itu suruh ngelaporin juga atau gimana Mbak? Oh kalau KKP ini kan mereka sudah memang tiap bulan ada ya Pak, jadi KKP ini ada tersendiri gitu, jadi untuk dinas kesehatan lebih fokus ke puskesmasnya saja. Oh, sudah ada form tersendirinya ya Mbak? Iya sudah ada di ini sendiri ya. Oke, 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 siap. Ada lagi kah Pak? Mungkin Pak. Mungkin itu dulu Mbak, nanti coba sambil jalan bisa nulis tanyaan lagi. Terima kasih Pak. Pak Rubangi ini resign lagi. Boleh silakan Pak. Terima kasih Mbak Eva. Ini kembali lagi ke ini harusnya Puskesmas yang harusnya bertanya ini. Saya mungkin maklum Puskesmas mungkin bisa pelayanan sehingga tidak sempat untuk bertanya. Tapi ini penting sekali untuk ditanyakan. Yang pertama untuk aplikasi ini kan baru disosialisasi. Itu untuk yang didik ini tadi sudah banyak, kok sudah ada data yang masuk itu mungkin
evaluasinya dari data apa ya? Itu yang pertama. Kemudian aplikasi yang sekarang ini mungkin punya target waktu ya, pada hari ini mungkin baru sosialisasi di daerah istimewa Yogyakarta. Nanti untuk Puskesmas diminta untuk input kegiatan mulai bulan apa, tahun berapa begitu, sehingga nanti kita ketinggalan yang di DIY dan khususnya di kabupaten kota ini, seperti si Arfi kemarin kan juga baru sosialisasi belum ada 1 bulan yang lalu, sehingga ini baru pelaksanaan. Nah, untuk itu biar nanti tidak satu kegiatan dengan memberikan input di 2 aplikasi, saya kira bisa. Tadi ini aplikasi ini hampir sama dengan CRV. CRV kemarin kalau nggak salah ada kegiatan pengendalian PSN, kemudian larvasida, kemudian pelaksanaan fogging, ya hampir sama dengan ini, sehingga nanti kalau memang waktunya bareng atau bisa disamakan, mungkin satu kegiatan dimasukkan dalam 2 aplikasi. Saya itu Mbak Iva, terima kasih. Baik, Pak. Sebentar. Nah, baik, Pak Boni. Nah, yang pertama, ini kan tadi aplikasinya untuk beberapa kabupaten kota baru terpapar saat ini gitu. Sedangkan data yang sudah masuk, kalau kita lihat datanya sudah banyak kabupaten kota yang sudah tercapai. Nah, data yang sudah masuk di kami ada 19.000 data, Bapak Ibu. Di sini bisa kelihatan. Nah, sebenarnya aplikasi ini pertama kali form ini kalau tidak salah kami bagikan bulan Mei. Waktu itu ada sosialisasi singkat kalau tidak salah untuk kabupaten kota. Nah, tapi kan karena mungkin ini aplikasi yang bukan dalam bentuk aplikasi, karena ini mungkin form. Nah, jadi dari bulan Mei itu sampai bulan September mungkin ada beberapa kali perubahan untuk formnya, sama juga untuk ini halaman utamanya. Gitu. Jadi mungkin memang ada beberapa kabupaten kota yang belum terpapar. Untuk data lainnya yang sudah masuk di kami memang itu memang data yang diperoleh dari form ini waktu, kalau tidak salah bulan Mei waktu itu ada sosialisasi awal gitu. Tapi memang mungkin belum semua kabupaten kota terpapar. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, hingga kapan gitu ya Pak waktunya, atau boleh diulang lagi? Kegiatannya dilakukan penginputannya dari bulan apa dan sampai juga kapan, karena nanti kan juga tadi diinfokan kalau misalkan di CRV juga kita bisa, coba sebentar. Nah, karena kalau di CRV kan juga dilaporkan ada PSN 3M plus, larvasida, sama satu lagi. Ada fogging juga. Nah, ini diinputkannya setiap setelah melakukan pengendalian Pak. Jadi nanti mungkin bisa disesuaikan kalau misalkan untuk kegiatan pelaporan apa sih namanya? Waktu kegiatan ini untuk survei nyamuk DBD intinya. Nah, untuk pengendalian nyamuk DBD. Nah, nanti mungkin datanya bisa sekalian diinputkan juga di yang
sini. Mungkin gitu, Pak. Jadi kalau untuk bulan apa bisa backdate memilih dari bulan Januari hingga bulan ini. Mungkin satu bulan diisi satu kegiatan gitu. Baik. Nah, kemudian yang kedua, target capaiannya, yang kedua boleh diulangi Pak Rubangi tadi. Mohon maaf. Itu pertanyaan yang kedua tadi, kegiatannya kan hampir sama itu. Kalau yang CDCRV itu kemarin sudah ada kebijakan atau mungkin kesepakatan bahwa setiap ada kasus DM dan kasus terkonfirmasi DBD, kemudian dilakukan PE dan dimasukkanlah input itu, dimasukkan data itu ke CRP. Nah, kalau memang nanti yang aplikasi ini bisa seperti itu, jadi setiap ada kegiatan yang harusnya diinput di eh, format Excel CRP bisa juga dimasukkan ke aplikasi ini. Jadi nanti Puskesmas satu kegiatan bisa melaksanakan atau bisa menginput di dua aplikasi ini. Oh iya iya. Kemudian Baik, Pak. begitu juga dengan Selantor. Selantor juga hampir seperti itu, dilaksanakan setiap ada kasus atau setiap ada pemantauan CT oleh petugas puskesmas. Sehingga pada waktu mengisi Selantor juga bisa mengisi kegiatan ini. Gitu, Pak. Dan Oh iya untuk iya. tanggalnya, untuk tanggalnya itu diisi 1 bulan sekali Oh iya iya. untuk SCRP. Ya, 1 bulan sekali itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sehingga nanti kalau aplikasi ini nanti biar puskesmas itu punya waktu senggang atau mungkin waktu yang bisa disisihkan untuk kegiatan itu, biar sekalian satu kegiatan 2 atau 3 aplikasi bisa dilaksanakan sehingga tidak makan waktu banyak. Itu, Pak. Oh iya, baik. Pak Rubangi, terima kasih. Jadi boleh-boleh saja Pak. Ini kan tadi kalau di CRP ada juga untuk pelaporan di PSN, Narkasida dan Poginya. Boleh saat eh, melakukan penginputan ini memang melaporkan kegiatan yang dilakukan juga saat ini yang dilaporkan di CRP itu. Jadi boleh Pak nanti tergantung Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya, boleh silahkan ke puskesmasnya untuk sistemnya begitu saja dilaporkan bersamaan dengan CRP sama si Lantor sama form ini. Boleh silahkan gitu. Mungkin itu Pak Rubangi, Bapak Ibu. Satu lagi, Mbak, Ya, karena kegiatan ini adalah mungkin bisa dibilang baru ya. Karena kami untuk meminta tolong atau memerintahkan ke puskesmas itu harus punya dasar. iya Pak. Bagaimana kalau nanti kami yang ada di kabupaten kota itu mendapatkan dasar untuk meneruskan kegiatan itu dilaksanakan oleh puskesmas. Paling tidak ada surat edaran atau surat dari Kemenkes atau Dinas Kesehatan Provinsi. Sehingga nanti kami untuk meminta tolong atau memerintahkan puskesmas kita punya dasar untuk ini loh program dari Kemenkes. Jadi bukan di kabupaten kota. Demikian ya, matur suwun. Ya, baik, Pak. Itu, nanti kami ini sebagai saran ke kami Pak. Eh, Terima kasih Pak Rubangi. Bapak Ibu kita lanjut dulu ke yang perekapannya dulu ya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, tadi kan puskesmas sudah input datanya. Nah, kita ke rekapnya. Nah, di sini rekapnya dilakukan oleh kabupaten kota. Yang pertama Bapak Ibu kabupaten kota melakukan unduh form dahulu. Nanti diklik saja ini unduh form. Nah,
nanti kita download dulu formnya Bapak Ibu. Kita download. Kita contoh. Nah, ini tadi form yang sudah kita download. Nah, nanti Bapak Ibu, nah kita kan ini karena ada beberapa yang isi di spreadsheet, kita pakai yang ini, copy template kunci saja. Nah, nanti kita ganti di sini kabupaten kotanya, kita ganti sesuai kabupaten kota kita. Nah, kemudian kan di sini ada list nama puskesmasnya sama ke sana ada bulan. Nah, saat ini sudah sampai bulan September, kita bisa cek Bapak Ibu katanya yang sudah masuk. Nah, kita klik yang link tadi. Bentar, kita copy aja. Ya. Nah, nanti di yang link ini, link daftar puskesmas ini, di sini sebenarnya berisi data rekapan puskesmas mana saja yang sudah terekap. Nah, ini terupdate setiap kami melakukan rekap. Nah, tujuannya ini kenapa kami juga membuat form rekap kabupaten kota, karena kan list puskesmas yang kami peroleh ini sebagian dari aplikasi Silantor. Nah, kemudian masih ada beberapa puskesmas yang memang belum masuk di list. Jadi nanti kalau ada form ini, rekap ini, Bapak Ibu yang di kabupaten kota juga bisa validasi puskesmasnya sudah benar atau belum. Nah, kita ke provinsinya. Kita pilih DI. Kemudian kita pilih tadi Kabupaten Sleman. Nah, kalau misalkan kita mau copy aja langsung dari yang sampai kemarin, nah kita Kabupaten Sleman itu ada berapa? Copy yang Kabupaten Sleman ini dari puskesmas. Kita copy, Ctrl C, kita kembali ke Excel. Kita klik kanan, kita klik paste spesial yang destination saja. Nah, ini nanti berarti ikut ambil data yang terekap paling terakhir. Nah, di Kabupaten Sleman benar ada 20 berapa? Ada 25 puskesmas. Bapak Ibu ada yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman? Nah, ini data di kami di Kabupaten Sleman ada 25 puskesmas. Nah, kalau misalkan nanti puskesmasnya lebih, silakan ditambah saja Bapak Ibu. Nah, data yang sudah masuk ini ada 11 puskesmas yang sudah melakukan pengendalian vektor. Totalnya ada 25 yang belum 14. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini bagian total puskesmasnya kita ganti sesuai dengan total puskesmas di kabupaten kota kita masing-masing. Kemudian, nah ini kita tarik yang di data jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian vektor ini. Nah, kita isikan ke setiap tanggal update-nya. Nah, misalkan ini kita contohkan update bulan Agustus. Nah,
kita tulis di bulan Agustus ini berarti jumlahnya 11 gitu. Nah, berarti capaiannya ini nanti akan terlihat 14%. Nah, nanti Pak Teguh izin sebentar, Pak Teguh Riyadi izin sebentar dulu, nanti setelah ini saya paparkan sedikit ini, nanti Pak Teguh silakan bertanya. Ini kan tadi sudah kita inputkan nih Bapak Ibu puskesmasnya. Nah, kita mau lihat ini kan update terakhir tanggal 23 September. Nah, kita mau lihat setelah tanggal 23 ini sudah ada data masuk yang lagi atau belum. Kita coba cek di database. Kita pilih provinsinya. Kemudian kabupatennya Sleman. Ada terakhir masuk dari tanggal 25 September. Kita klik spreadsheet rekap datanya saja biar mudah. Nah, ini kan ada nggak clear. Yang sampai pertanggal kita blok dulu. Boleh kita copy aja Bapak Ibu. Nah, nanti kita kembali ke Excel. Coba kita new aja. Kita paste. Sebentar, saya kembali lagi ke sini, copy. Nanti mungkin cara rekapnya bisa menyesuaikan masing-masing saja enaknya pakai gimana. Nah, nanti kita bisa rekap di sini. Nah, ini nanti caranya mungkin menyesuaikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian kan ini ada data yang masuk tanggal setelah tanggal 25. Kita mungkin bisa langsung rekapnya di sini. Yang pertama ada Puskesmas Gudian 2. Dia dilakukan bulan bulan 9. Nah, ini untuk tanggalnya Bapak Ibu, dia akan bulan dulu baru tanggal. Kemudian 2 bulan September. Kita tulis dia. Nah, Melati 1 ini bulan 6, 8, 9, 3. Melati 1, 3, 6, 8, 9. 9. Maryudan ini 9. Nah, ini nanti seterusnya gini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita updatekan, nah di sini kan tahunannya ada tambahan puskesmas. Kita taruh di yang jumlah kumulatif di bulan berikutnya saat kita rekap. Nanti kita pilih di sini tanggalnya bulan 9, tanggal 27, tahunnya 2023.
Nah, ini nanti capaiannya akan meningkat. Kita simpan ini, kita save as. Kita simpannya pakai nama, misalkan DIY, kita kasih Kabupaten Sleman. Ini bulan September misalnya, tanggalnya 27. Kita simpan. Nah, izin Bapak Ibu layar. Nah, tadi saat di Excel nggak kelihatan Bapak Ibu atau kelihatan? Kita lanjut saja dulu ya Bapak Ibu. Kita kembali ke dashboard. Nanti kalau sudah kita recap, kita klik yang tekan lagi. Nah, kemudian kita klik yang upload recap kabupaten kota. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang di kabupaten kota melakukan perekapan, nanti tinggal kita laporkan ke sini. Ini nanti diisi menyesuaikan saja. Nomor HP-nya. Nah, kemudian untuk bulannya kita pilih bulannya dulu, kemudian tanggalnya. Nah, jumlah puskesmas yang melakukan pengendalian vektor tadi kalau tidak salah ada 13. Berarti nanti saya ulang. Jumlah kita 13, total puskesmasnya 25. Nah, kalau ini tadi upload file, kita pilihkan filenya. Nah, ini Bapak Ibu untuk nama filenya, untuk mempermudah digunakan nama provinsi, kabupaten, kota, dan bulannya, kita klik submit. Nah, ini, nah, coba kalau kita mau klik, nah, kalau kita sudah melakukan rekap, nanti kita bisa cek rekapnya sudah terkirim atau belum di klik di yang sini, Bapak Ibu, nanti dipilih yang di modified. Nah, ini nanti kelihatan. Nah, untuk yang cara kedua, Bapak Ibu, sebentar. Kita tutup, tutup. Nah, ini yang kedua, ini yang pakai link sharing. Kita yang pertama lakukan unduh form kabupaten kotanya dulu. Nah, kita pilih yang ini aja, Bapak Ibu, kita klik ini, copy to new spreadsheet. Dan nanti langsung dibuka saja spreadsheet-nya. Nah, karena kita mau bagikan linknya, Bapak Ibu, yang share ini, kita ganti. Nah, ke anyone with the link can access. Jadi viewer. Jadi kita dan. Nah, ini nanti. Sama seperti yang tadi Bapak Ibu kita checklist daftar puskesmasnya di sini. Kita pilih kabupaten provinsi DIY. Nanti kita pilih yang Sleman. Coba sampai mana?
karena ini kan sudah ada rekapnya ya, jadi kita melanjutkan rekap saja Bapak Ibu. Kita kembali ke yang rekap Sleman ini. Nah, kita pastenya klik kanan, paste spesial yang values only. Nah, nanti datanya akan masuk. Nah, lalu kita mau rekap data yang terbaru masuk. Nah, kita kembali ke database, kita buka yang spreadsheet aja biar bisa di copy. Kita pindahkan ini ke oh ini berarti cuma bisa satu. Oh, bentar Bapak Ibu. Oh. Nah, ini yang tadi rekap Sleman Bapak Ibu. Nah, kita mau cek yang di halaman utama ini ke Sleman. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, layarnya nggak bisa saya split jadi dua saat share screen. Jadi kita coba masukkan satu data saja. Nah, ini misalkan kita inputkan yang setelah tanggal 23. Ini ada bulan 9 di Puskesmas Kurian 2, tanggal pelaksanaannya bulan 9. Melati 2, tanggal pelaksanaannya bulan 3. Kurian 2, bulan 9. Nah, di sini kita tulis ya saja di bulan 9, Melati 2, tadi bulan 3. Contohnya saya masukkan 2, Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada 13 puskesmas yang sudah melakukan pengendalian vektor. Mulainya kita hapus saja, menyesuaikan total jumlah puskesmas di tempat kita masing-masing. Nah, yang ini total puskesmasnya kita ganti jadi nah, ini kan ada yang jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian. Nah, ini nanti kita tuliskan, misalkan bulan Agustus ini ada 13. Capaiannya jadi sekian. Kita coba ke halaman ini lagi. Misal kita tambahkan lagi untuk update-nya. Moyudan ini bulan 9. Moyudan udah kehitung ya. Ini ada nah, misal kita mau masukkan yang Melati 1 ini bulan 6, 8, 9. Kita tulis ya. Nah, ini nanti sudah bertambah jadi 14. Kita tulis rekapnya ke bulan kapan kita nariknya. Nanti di bagian tanggal penarikan data bisa dirubah ke, nah bisa diklik 2, pilih tanggalnya aja. Nah, nanti kan ini sudah terupdate Bapak Ibu. Ada 24 puskesmas yang melakukan pengendalian vektor, ada 14, capaiannya 58. Kita kembali ke sini, kita klik yang ini. Kita klik yang upload data, kita klik record, kita pilih provinsinya mana. Kabupaten kotanya diisi.
Nah, nanti ini, nah ini untuk bulannya diisi bulan pelaporan dan juga tanggalnya. Berarti misal, nah, jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian vektor tadi ada 14, total puskesmasnya 24, nah capaiannya tadi 58,3%. Nah, nanti Bapak Ibu yang akan kita sharekan adalah link ini, Google Form ini, kita klik share. Nah, kita klik copy link ini. Kita kembali ke ini. Nah, ini untuk pemisahannya pakai titik Bapak Ibu. Kita klik yang link sharing. Ya, next. Nah, kita tinggal pas tekan linknya submit. Nah, kalau pakai yang link share ini nanti Bapak Ibu bisa rekapnya melalui ini. Nah, nanti tinggal di setiap kali melakukan pelaporan rekap, tinggal di-sharekan linknya saja. Mungkin ini untuk perekapan datanya. Tadi Pak Riyadi, tadi Riyadi. Sudah jaraknya sudah ya Mbak. Iya, Pak. Nah, mau tanya untuk tutorial pelaporannya bisa di itu nggak Mbak dibikinin rekaman video atau apa nanti biar kita bisa ulang-ulang kalau belum mudeng. Kalau misalkan pakai record video ini yang diuploadkan ke YouTube gitu gimana Pak? Ya nggak apa-apa Mbak bisa. Yang lain. Mesin tular vektor. Izin mungkin Bapak Ibu mungkin perekapannya nanti menyesuaikan saja enaknya Bapak Ibu yang kabupaten kota kan mungkin caranya nggak mesti yang kayak saya gitu. Nah, nanti menyesuaikan saja. Tulisannya cuilik banget ya. Iya, mohon maaf Pak. Sebentar. Aku semalam awal Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Mungkin jenis tular vektor aku. Bapak Ibu yang lainnya ada yang mungkin dari kami harapannya ya untuk saat ini mungkin puskesmasnya input datanya dulu gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kabupaten kota rekapnya masih kesulitan, kami tetap melakukan rekap, cuman memang waktunya mungkin intervalnya cukup lama. Bapak Ibu yang lainnya tanyakan atau mungkin ada saran atau yang lainnya, silakan Bapak Ibu. Mbak mau tanya Mbak Iva. Ya silakan Pak Teguh. Ini untuk capaiannya itu presentasenya itu dilihat bukan sorry itu capaiannya itu dilihat itu dari indikator apa Mbak, dari aplikasi Silantornya, kasus DBD atau kasus malarianya atau gimana Mbak? Nah, untuk capaiannya Bapak Ibu yang capaian di sini untuk indikator ini, nah yang capaian ini, yang data di capaian ini yang kami ambilkan dari form ini saja Bapak Ibu. Saya izin stop share yang ini. Saya coba share screen yang mana ya, yang ini. Nah, kalau misalkan yang ini tadi, mana? Sebentar. Nah, yang capaian IKK ini sebagian kami ambilkan dari form tadi. Nah, sebagiannya lagi kami ambilkan dari CRV. Nah, itu Pak. Mungkin Pak Teguh, mungkin itu ada yang lainnya yang ditanyakan kah Pak? Jadi untuk Silantor ini yang untuk indikator
ISS indikator strategis gitu. Nah, kalau yang ini yang pengendalian vektornya untuk ya kakak indikator kerja kegiatan. Indikator sasaran strategis. Mungkin itu Pak Teguh. Yang lainnya Bapak Ibu mungkin ada Ya, yang Mbak. ingin Terima kasih, ditanyakan Mbak lagi. Eva. Mungkin prinsipnya Bapak Ibu puskesmasnya mengisi formnya dulu mungkin gitu sih Bapak Ibu. Datanya nanti masuk terekap. Kalau misalkan di sini kita kembali ke rekap data kabupaten kota Bapak Ibu. Kalau misalkan kita mau kayaknya kalau kita mau ekspor ke Google Sheet. Nah, ini kalau misalkan kita mau ngambil datanya dari sini juga bisa gitu. Kalau di Silantak kan ada yang download laporan grafik. Nah, kalau misalnya di sini kita bisa ekspor ke Google Sheet gitu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi kah? Nah, kalau misalkan kita mau cek ini capaiannya tapi pakai spreadsheet juga bisa. Nah, tapi ini karena cuma views only, jadi hanya bisa melihat Bapak Ibu, nggak bisa mengedit. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau yang maksudnya belum paham? Atau kalau kesal atau yang lainnya? Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, bila ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kira-kira apakah gimana tanggapannya Bapak Ibu, atau susah atau maksudnya sudah ada gambarannya gitu atau bagaimana? Pak Rega mungkin ada yang perlu disampaikan atau tambahan gitu mungkin? Silakan Pak Rega. Iya Mbak, terima kasih. Kami sudah dibantu untuk evaluasi terkait dengan pelaporan ini. Memang yang berdasarkan capaian di DIY yang masih rendah, kecuali Bantul ya. Yang kalau Bantul kemarin sudah, karena beberapa kali Bantul itu melaksanakan monef, khusus terkait dengan Silantor dan juga pelaporan vektor. Nah, kemudian yang ini form ini kami mencoba untuk terus share terkait dengan indikator ini karena ini penting yang masuk menjadi indikator kegiatannya vektor di pusat. Jangan sampai sebenarnya teman-teman itu sudah tentunya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, cuman entry-nya itu yang belum betul itu. Kemudian kemarin kami juga sudah sosialisasi sebenarnya saat ada pelatihan entomolog vektor di kabupaten kota yang bersumber anggaran di akanon fisik. Kemarin kami dibantu oleh Mbak Widya untuk sosialisasi dari pusat ya. Cuman memang dari hasilnya tadi belum sesuai dengan harapan. Kedepannya ini menjadi salah satu PR kami karena pelaporannya cukup banyak teman-teman puskesmas itu saat ini. Kemudian apakah IKK maupun ISS ini evaluasinya di pusat itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, atau ada deadline kapan penilaiannya yang harus di-entry oleh teman-teman agar tercapai seperti itu, Mbak? Mungkin untuk itu Pak Rega izin nanti saya teruskan dulu konfirmasi lagi kapan untuk deadline capaiannya. Oh ya, siap. Paling itu sih Mbak. Jadi teman-teman nanti bisa mengejar kalau ada yang tertinggal. Iya.
Mungkin itu Bapak Ibu karena ini sudah jam 10.13, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Dari kota, Mbak. Ini mumpung Iya, ada Mas Reka ini. silakan. Nah, Mas Reka ini untuk DI ini memang kan eh, belum maksimal pelaksanaannya, terutama belum betul masih nol tuh dicek karena belum betul memang belum tahu katanya untuk kegiatan ini. Masuk kami di kota ini juga memang belum tahu atau mungkin sebagian sudah tahu. Sehingga untuk mengingatkan aja Mas Eka ini supaya nanti eh, tidak hanya lewat pelatihan entomolog, tidak hanya lewat rapat misalkan yang mengikuti pelatihan entomolog, kemudian yang mengikuti rapat belum tentu nanti sampai ke puskesmas. Sehingga nanti kalau misalkan dari Dinas Kesehatan DIY membuat surat di kabupaten kota, nanti yang akan diteruskan di puskesmas itu nanti akan lain lagi hasilnya. Ya untuk itu, untuk supaya nanti DIY seperti Sleman semua ya, Sleman saya kira sudah bagus itu. Di kota Bantul sama begitu, apalagi kalau dokter belum. Sehingga ini kami hanya memberi masukan kepada Dinas Kesehatan agar surat untuk pelaksanaan ini, Pak. Kemudian penilaian termasuk saya juga ini disebutkan di dalam surat itu. Karena kalau kami lihat yang mengikuti Zoom ini juga belum tentu semua puskesmas ikut ini. Demikian Mas Rita, terima kasih. Iya Pak Rubani, Bu Iva izin menjawab ya. Ya, silakan Pak. Jadi Pak Rubani terima kasih atas masukannya. Sebenarnya terkait dengan vektor ini dari provinsi mencoba untuk menyisipkan di kegiatan-kegiatan yang mungkin ada kaitannya. Seperti kemarin di Sleman atau di Bantul. Kemarin ketika ada kegiatan DBD, kemudian ketika ada kegiatan malaria, kemarin kami coba menyisipkan indikator-indikator ini karena ini satu hal yang penting. Untuk kedepannya dari kami kebetulan kita akan melaksanakan survei pemetaan daerah reseptif malaria. Yang kemarin sebenarnya kita sudah sosialisasi di tingkat provinsi, tapi ada beberapa puskesmas yang belum ikut sosialisasi. Alhamdulillah kota besok hari Minggu depan tanggal 5 kan melaksanakan sosialisasi sebelum pelaksanaan. Sosialisasi kembali. Nah saat itu nanti kita coba untuk sampaikan kembali apa yang disampaikan hari ini optimal lagi. Nah, untuk kabupaten kota yang lain seperti Bantul tadi Bu Lasma juga menghubungi kalau akan mengadakan. Itu bisa kita refresh lagi. Dan untuk kabupaten lain, kabupaten kota lain, harapannya juga bisa mengundang kabupaten kotanya sendiri untuk kemudian bisa mensosialisasikannya. Kalau butuh bantuan dari provinsi, silahkan. Nanti kami insya Allah siap membantunya. Karena beberapa kali kami mengundang seluruh puskesmas, itu tidak semuanya datang. Karena sebenarnya kesibukan dari teman-teman puskesmas itu sendiri dan mungkin waktunya berbarengan dengan kegiatan yang lain. Jadi kedepannya kita kabupaten kota silahkan untuk bisa mengundang puskesmasnya. Nanti kami dari provinsi siap untuk menjadi fasilitator. Terima kasih. Siap Mas, makasih Mas. Jadi ini juga Mas mau tanya juga kan PR banyak ya, samping ini tadi terkait dengan pengisian IKK, CRV, kemudian juga aplikasi terkait dengan Sismal. Jadi sekalian aja Sismal yang untuk pemeriksaan RDT. Sementara ini kan untuk pemeriksaan RDT itu kita pakainya Google Drive dan ternyata bisa diinputkan di Rekmal 1 ya. Ya itu yang masih belum kita sesuai ke teman-teman itu, Pak. Nanti paling tidak kita bisa bareng semua gitu apa itu untuk mendapatkan informasi. Iya Pak Agung, cukup banyak
terkait dengan pelaporan yang ada di Vektor ataupun P2P2, mulai dari Sismal, Silantor, kemudian CRV, kemudian yang ini pelaporan melalui Google Drive. Kalau itu dijadikan satu, untuk mengulang dari awal, kami pikir waktunya tidak cukup. Jadi nanti mungkin ada semacam kayak membahas permasalahan yang terjadi sebelumnya. Jadi nanti masalah-masalah apa saja, kemudian kita bahas bersama-sama. Kalau seperti itu bisa. Sebenarnya yang IKK dan IKK ini tidak terlalu banyak yang disampaikan, tidak membutuhkan waktu yang banyak seperti itu. Jadi bisa digabung tapi tidak dari awal, tapi dari permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu. Agung. Boleh nanti kabupaten kota membuat Zoom, mengundang puskesmas, nanti provinsi akan memfasilitasi. Terima kasih. Kalau ngundang Pak? Gimana Pak Agung? Kalau Luring siap ya provinsi ya? Nanti bisa di WA Pak jamnya Pak. Oh ya. siap nggih. Tanggalnya nggih. Nggih, matur suwun Mas. Nggih. Silahkan Bu Iva dilanjut. Baik, Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi kah atau sudah cukup? Oh ya Bu, intro dari Gunung Kidul Bu Dinkas. Iya, silakan Pak. Tadi sudah disampaikan dari teman-teman kabupaten yang lainnya bahwasanya udah ada yang mengentri Bu keterkaitan dengan link yang sudah dipaparkan tadi, akan tetapi di daerah Kabupaten Gunung Kidul, mohon maaf sebelumnya, banyak kegiatan yang selama ini baru ngerengseng-ngerengsenge untuk akreditasi Bu. Jadi saya menghubungi petugasnya itu alasannya seperti itu dan mohon izin untuk kelanjutannya, untuk rencana tindak lanjut nanti saya tak koordinasi sama Ibu Kasih untuk kegiatan ini tentang pengisian Silantor dan lain-lain. Saya rasa begitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang lainnya. Adakah lagi yang ditanyakan atau saran atau lainnya? Boleh silakan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau butuh materi atau recording Zoom-nya nanti akan saya sharekan melalui Pak Rega. Ya Bu. Ada kontaknya Bu Eva? Oh iya, sebentar. Nanti silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan terkait Silantor bisa, untuk IKK ini juga boleh, atau mungkin saran atau yang lainnya boleh kontak ke kami. Loh kok hilang? Oh di chat. Saya share nomor saya di chat Bapak Ibu. Oh enggak. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan saja Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi kah Bapak Ibu? Ya. Saya kira itu sementara cukup itu dulu. Baik, Pak Agung, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih sekali lagi telah berkenan hadir di acara Zoom sosialisasi IKK pengendalian vektor hari ini. Harapan dari kami nanti Bapak Ibu, khususnya untuk Provinsi DIY, nanti puskesmasnya bisa mengentri data pengendalian vektornya di form yang tadi disampaikan. Nah, nantinya capaian DIY kami harapkan bisa meningkat. Izin untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman karena merupakan lokus yang wajib 50% capaiannya. Jadi mungkin untuk Kabupaten Sleman mohon bantuannya untuk capaiannya, peningkatannya dipercepat. Mungkin itu Bapak Ibu. Selama penyampaian saya banyak sekali kekurangan, mungkin dari salah kata atau yang lainnya.
Saya mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin untuk itu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rega, kemudian Bapak Ibu dari Iya, Mbak Kabupaten Iva, Kota yang terima hadir hari kasih. ini, Sama-sama Bu Iva. serta Ya. Bapak Ibu yang dari Puskesmas juga terima kasih. Ada juga yang dari Jawa Tengah ikut hadir beberapa kabupaten kota mungkin hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya Mbak Iva boleh cukupkan on ya Bapak kameranya, Ibu. Mbak Iva. Maaf Pak, ini saya sudah on kamera, tapi karena beberapa waktu lalu servis laptop, jadi kameranya tertutup LCD, jadi nggak kelihatan. Mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu. Saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat bagi kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Izin nanti materinya saya share lewat Pak Rika. Oke. Saya end Ya. meetingnya Bapak Ibu. Oh iya Pak Rika gimana? Ya Mbak, terima kasih Mbak Iva dan tim. Ya. Saya end meetingnya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Eva. Ya, terima kasih. Stop.